Siap. Sudah dimulai. Selesai memberi salam. Liburan telah selesai. Ya. Ini masuk dalam pembelajaran baru. Ya. Kita akan ini ya. Kalau kemarin kita sudah belajar pola bangunan, sekarang kita belajar tentang bagaimana dinamika penelitian. Ya. Sebelumnya sebelum kita masuk ke dalam materi yang kita akan bahas, coba kita lihat kondisi ruangan kelas kita apakah sudah bersih, apakah ada sampah di kolom di kolomnya ada sampah, silahkan dibuang dulu ke luar, bukan buang sampahnya dulu ke luar, berikan waktu untuk membuang sampahnya. Ada lagi sampahnya dibuang dulu, kita kondisikan ruang kelas kita harus rapi, bersih dan nyaman. Oke. Oke, sekali lagi yuk, yang belum silakan dibuang dulu sampahnya, kita kondisikan kelas kita harus rapi, bersih. Oke, sudah. Iya, Pak. Sudah semua. Oke, kita tunggu satu menit. Nah, hari ini semua masuk. Apa ada yang sakit? Ada yang sakit, Pak. Berapa? Ada orang? Siapa? Dandi. Kenapa dia sakit? Kamu kan? Udah di buka besar. Akan ya, semoga Dandi yang hari ini lagi sakit, semoga bisa sehat, semoga bisa pulih dan nanti bisa belajar kembali bersama kita berikutnya. Amin ya. Hari ini kita lanjut ke kondisi ruangan kelas sudah bersih, sudah bagus. Hari ini juga sudah pakai sudah rapi. Kita akan mulai pelajaran ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian pernah dengar nggak kata dinamika? Pernah ya? Dinamika itu apa sih? Perubahan. Ya, lagi nggak? Lagi nggak? Yang tahu saya kata perubahan. Integritas. Apa? Integritas. 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 Kenapa integritas? Perubahan yang membawa kebaikan. Oh, benar kebaikan. Oke, baik ya. Kalau kita ngomongin dinamika kependidikan, kita memang berbicara tentang perubahan. Jadi perubahan itu bisa menjadi dua arah, baik dan tidak baik. Sama kayak Bapak. Mungkin ya kalian ketahui pada tahun kan kelahiran tahun 1992. Bapak baru ada itu tahun 1992. Nah, Bapak itu belum lahir pada tahun 1991. Nah, kalau di sini angkatan tahun berapa? 2005. 2007. Nah, berarti 2005 ada ya? 2005, 2006, 2007. Biasanya bisa antara ketiga itu. Nah, kalian sebagai angkatan 2006, berarti kan kalian boleh dibilang atau 2007 yang kalian boleh dibilang Pak, salah satu generasi yang nanti kelak akan menjadi pengganti Bapak dan Bapak nanti tidak pensiun. Mungkin di antara kalian akan ada yang jadi guru, ada yang akan jadi dokter, ada yang akan bahkan ada yang apa? Ada yang jadi pilot, silakan. Ya, artinya itu semua tergantung bakat dan minat kalian mau arahnya kemana. Yang pasti saya dulu Pak ingin tekankan apapun cita-cita kamu, harapan kamu, maka kamu harus benar-benar wujudkan dengan bersungguh-sungguh. Ya. Tidak ada yang ingin menjadi pemalas. Kalau kamu berniat untuk menjadi seorang pemalas, maka kamu sama saja menuju masa depanmu. Ingat, kalau kamu menjadi karyawan, tidak ada bos yang ingin mempekerjakan karyawan yang pemalas. Dan kalau kamu mau jadi bos, tidak ada bos yang pemalas. Karena bos yang pemalas, sama saja melakukan dia akan hancur.
karena Pak usaha ini kita akan berkembang ya. Boleh kamu harus tahu saat ini ada 1,4 juta lulusan S1 setiap tahun dan hanya ada 1,4 itu paling berapa? 40.000 ya, 140.000 lowongan pekerjaan. Pertanyaannya apakah kamu akan masih menjadi yang 140.000 itu atau tidak? Kalau kamu mungkin nggak mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, kan itu pilihan kamu bukan ya. Saya juga sering berkata seperti ini. Kenapa sih Pak? Bapak kok yang ngomong kayak gini? Kan bagi Bapak habit itu penting. Baguskan nilai geografi kamu itu akan berhenti sampai di tahun 3. Nanti kamu sudah lulus S1, kamu akan kamu akan menggunakan cara penilaian yang baru lagi. Ya, nanti kamu akan mengerjakan skripsi, dan kamu juga nanti kamu akan mengerjakan tesis. Jadi bagi Bapak apapun impian ya, caramu setidaknya satu, perjuangkan dengan benar-benar, jangan sampai cuman pengen doang Pak, itu pengen jadi apa, belum tahu Pak, nanti yang mulai mengalir dan usia. Ada orang yang benar-benar sungguh-sungguh, ada orang yang benar-benar sangat santai. Sebenarnya sangat kecil. Saya berharap kalian menjadi sosok pribadi yang kita menjadi penduduk yang bermanfaat bagi penduduk yang lainnya. Jangan jadi beban bagi penduduk lainnya. Jangan jadi kriminal bagi penduduk lainnya. Kita ada ngomongin belajar di mana pendudukan. Kalian nanti waktu kalian nanti sudah punya KTP, kalian harap bisa menjadi orang penduduk, kalian ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Nah, Bapak nggak mau kehadiran kamu sebagai penduduk di Indonesia itu menjadi masalah, tidak mau. Kamu menjadi penduduk yang menjadi manfaat. Artinya kamu bisa memberikan manfaat kepada tidak hanya dirimu, tapi juga orang-orang sekitar, minimal keluarga. Jangan sampai kamu menjadi beban bagi keluarga kamu, dan jangan sampai kamu kayak merasa ini ada dia kita nggak boleh beban. Kalau sebagai muslim kita harus, kenapa kita bekerja sebagai muslim? Karena kita tidak boleh menjadi penyusah kepada lain. Kalau kamu muslim, apapun agamamu, kamu nggak boleh jadi orang yang menyusahkan orang lain. Jadilah penduduk satu bermanfaat. Kalau kamu menjadi pekerja, juga pekerja yang membawa manfaat bagi kantormu dan tempatmu berusaha. Dan kamu jadi pengusaha, juga pengusaha yang membawa keuntungan bagi masyarakat di tempat kamu bekerja. Jadi boleh bilang jadilah pedagang tapi yang kalau bergantung sama misalnya sama anak, anak juga pedagang. Enak kok kalau udah bergantung sama anak. Kenapa enaknya? Karena kasih bonus. Jadi jadilah pedagang, pengusaha yang baik, yang bisa dikenal sama orang-orang tuh gak cuma itu ahli dagang aja, tapi juga suka berjamaah. Karena boleh dibilang salah satu kunci kalau kamu mau sukses itu atau kaya ya, karena itu berbagi. Kalau kamu bisa berbagi, maka kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kamu pelit, kamu malah makin besar ya. Tidak ada orang pelit itu berkah. Kita bisa berkah. Kita diterima berbagi. Bagilah berapa ya? 2.000 kamu sedekah sekelasnya kamu aja. Yang penting rutin. Karena sedekah 2.000 setiap hari juga udah berapa? 60.000 ya bulan. Ya. Ini kita sedekah dari hal yang kecil aja tapi nanti membawa banyak manfaat bagi orang sekitar kita. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita naik ke sini, dinamika kependudukan kan kalian tahunya adalah tentang perubahan kependudukan yang ada di Indonesia ya. Nah, terus coba ya. Ini adalah tadi dan juga video pembelajaran yang mungkin Bapak ini jadi Bapak tadinya kita adalah mengenai Indonesia perencanaan pembangunan dan kita akan menjalankan data kependudukan dari universitas ataupun dokter. Dan tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan materi faktor dinamika yang berkependudukan menggunakan metode pembelajaran berdasarkan indikator kebijakan analisis faktor dinamika kependudukan. Ya, terus kita juga dapat
merinci status penduduk di Indonesia. Jadi kita mau lihat tuh Indonesia status itu bukan hanya hubungan ya, kalau punya pacar atau enggak, tidak begitu. Jadi statusnya adalah banyak. Misalnya kamu apakah warga negara asing, apakah warga negara Indonesia. Terus kita juga akan nanti berbicara tentang kelahiran, kematian, sama imigrasi. Tahu nggak bahasa lainnya kelahiran itu apa? Natalitas. Kematian? Mortalitas. Sama migrasi perpindahan. Ya. Perpindahan. Kamu ini tahu definisi perpindahan itu apa? Nggak tahu. Perpindahan itu pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contoh, dari rumahmu ke sini pindah nggak? Pindah. Dari kamu tadi misalnya mau ke kamar mandi, itu pindah nggak? Pindah. Kalau kamu nggak pindah, itu kamu nggak mungkin dong hidup di sini. Ya, artinya apa? Kita tuh pindah memang pada dasarnya kita butuh. Kayak misal kamu lapar, nggak mungkin kamu cuma diem aja. Bahkan sekali bergojek, dia cuma sampai depan gerbang. Kamu tetap harus berpindah dari tempat dudukmu untuk menuju ke depan gerbang. Nah, perpindahan itulah yang kita akan lakukan, yang kita akan gunakan hari ini tentang pembahasan pendidikan. Oke, kita juga akan mendiferensiasikan dan menunjukkan pada aspek mortalitas dan migrasi. Kita akan belajar perbedaan-perbedaannya. Mortalitas itu mortalitas dan migrasi. Lalu kita akan belajar tentang mengingatkan soal terkait dinamika pendidikan. Ya, jadi ada soal kita akan bahas. Jadi di sini identik banget kelahiran, berarti nambah ya. Kalau kematian kurang. Emigrasi itu masuk, berarti nambah ya. Berarti ada orang dari luar daerah dalam satu daerah, dari luar negara dalam negara Indonesia. Kalau emigrasi kebalikannya, berarti apa? Dia keluar dari Indonesia menuju di liburan ke Eropa. Ini ya, paham ya? Nah, nanti biasanya ada juga soal hitungan itu kayak ditambah, kurang, dikali, dibagi. Jadi saya yakin kita semua sudah pernah belajar ya, tambah, kurang, kali, bagi. Itu berhitung gampang. Jadi kalau ada rumus agak sulit, rumus cuma ditambah dikali 100 dikali 1000 dibagi 20 ya. Latihan hari ini silahkan nanti kita boleh pakai kalkulator, seperti mau latihan mau pakai tangan ya, juga boleh, silahkan aja. Nah, ini kata kerjanya. Kita akan dapat membahas tentang dinamika pendidikan, ada mortalitas dan migrasi ya. Nah, saya mau tanya, kamu tahu nggak kenapa kita harus belajar materi ini? Kenapa kita harus belajar materi ini? Artinya apa sih kalau belajar mortalitas, sama migrasi? Tahu nggak ada yang bilang? Ada yang bilang? Ada ya? Apa? Untuk mengetahui dinamika penduduk Indonesia. Nah, kenapa kita harus mengetahui dinamika itu? Kenapa kita harus tahu angka kelahiran? Ada tahu nggak? Saya tahu. Kenapa? Kenapa kita harus tahu angka kelahiran dan kematian? Tahu? Agar tahu jumlah penduduk Indonesia. Tujuan tahu jumlah penduduk Indonesia ya boleh ya. Jadi artinya apa? Kalau kita tahu angka kelahiran, karena gini, contoh ya, kamu punya adik bapak kamu, ibu kamu, misalnya kamu anak pertama, terus punya anak kedua. Berarti kan kamu harus tahu dong, ada di anggota keluarga kamu yang nambah satu. Jangan sampai tiba-tiba kamu di kakak kamu ada anak tiga. Kan kamu nggak tahu siapa. Mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Kita tahu adik kita misalnya, wah ibuku punya mengandung lagi, berarti aku dan adikku akan punya adik lagi. Sebenarnya apa? Kita untuk mengetahui jumlah anggota keluarga kita, dan kita belajar kelahiran, kita belajar mortalitas, kita belajar migrasi. Punya ini tidak ada yang abadi. Ada nggak makanan yang berusia sampai 200 tahun? Ada ya. Kalau yang dulu mungkin ada, tapi kalau zaman sekarang paling mentok 100 tahun ya. 100 tahun itu udah tua banget ya. Kita pun kata usia penduduk Indonesia itu sih masih 60 sampai 70 ya. Nah,
Artinya apa? Bahkan kalau udah 60 tahun kita kadang apa? Pensiun. Ya. Artinya apa? Di sini kita tahu kita tuh punya usia berapa sih? Kita tuh nanti waktu kita udah nggak produktif lagi usia berapa sih? Apakah orang-orang di sana sudah nggak produktif? Udah mulai ya, udah mulai berkurang ya. Badan sudah mulai capek, sudah mulai untuk bergerak ke sana sini sudah mulai kesulitan. Mungkin agak susah, nggak kayak dulu waktu di usia kayak kalian nih usia 20 tahun atau 17 tahunan berarti ini cepat gitu ya, cepat lalu cepat gitu. Artinya apa? Kita dengan mempelajari ini kita paham bahwa kita tuh nanti akan kita tuh pernah tidak ada, kita nanti akan menjadi ada sekarang, dan kita akan menjadi tidak ada, ya. Kita belajar satu kehidupan, ya. Kita nanti akan hidup, lalu kita nanti akan mati, dan nanti kita akan pindah dari rumah kita. Misalnya hari ini kamu tinggal sama orang tua, terus kamu ada nggak yang punya niatan untuk di rumah? Ada. Jadi kamu akan pindah ke rumah yang kamu pilih, dan di situ kamu akan menentukan bisa perpindahan. Misalnya kamu tinggal di Depok, kamu juga punya rezeki bisa beli rumah di Jakarta, ya kan? Itu yang kita lalu memperhatikan kamu dari yang awal dari rumah orang tuamu ke kantor jadi kamu sendiri jaraknya jauh lebih. Jadi berharap kalau kita belajar begini kita tahu benar bahwa dengan kita belajar migrasi kita bisa mengakses suatu orang itu dengan lebih mudah. Contoh gini, kesini ada naik angkot nggak? Ada naik Gojek? Ada ya, naik Gojek. Nah, kenapa kamu nggak naik angkot? Gojek ya. Nah, misalnya gitu. Dengan adanya migrasi, kita tahu cara paling praktis bagaimana mengakses suatu wilayah. Misalnya, kalau dengan Gojek lebih gampang, maka pakai Gojek. Kalau dengan naik motor pribadi lebih mudah, naik motor pribadi. Ya, mungkin ada yang ganteng orang tua, silakan aja. Artinya apa? Kita berpindah. Dan cara kita berpindah itu kita tahu mana yang gampang dan mana yang sulit. Kalau pakai angkot itu yang lama ya, gitu ya. Gojek aja deh. Kalau misalnya Gojek aja ambil motor. Ingat hati-hati di jalan karena kita bisa terkena bahaya di mana aja. Kita mungkin benar naik motornya, tapi orang lain enggak benar. Kamu sering lihat ya video-video YouTube dimanapun kita sudah benar, pasti benar, tapi orang lain salah, terus nabrak orang lain yang benar itu benar. Artinya apa? Celaka bisa di mana aja. Kenapa nggak mau kamu celaka? Bermigrasilah dengan baik, bermigrasilah dengan aman. Jangan sampai kamu bermigrasi ternyata mah baik ya, cuman orang lain nggak baik, akhirnya kena kita. Pernah kita kan waktu ibu bawa mobil apa? Bawa mobil terus agak angkot, ada ya. Nah itu, lalu bilang angkotnya salah, ya kan? Lalu tiba-tiba kasih kayak gitu. Artinya banyak kejadian ini kita yang hati-hati tapi orang lain tidak. Kita berharap dengan adanya pelajaran ini kita aware, kita peduli sama diri kita. Ya kita mungkin nggak benar, itu bisa orang lain yang benar. Itu Islam adalah doa sebelum berpergian. Insya Allah semoga diberikan keselamatan. Karena kalau bagi bapak ya udah sekarang bapak nggak bisa bapak punya anak di rumah, istri di rumah, ya kan? Mereka butuh bapak. Mungkin dong mereka bapak berangkat hidup balik jasa, mau dong. Ya sama. Kita jaga diri kita kenapa? Karena kita punya keluarga. Nah, ada orang tua kita yang mau kita pulang. Ya, kita itu merasa kuat. Kalau kenapa? Jalan ke kalau ada yang mau ya. Kalau ada yang mau kayak gitu, orang tuanya dipertanyakan. Ya. Sampai ini paham ya? Oke, kita lanjut. Penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap. Kalian tinggal di Indonesia udah berapa lama? 16 ya. Artinya udah dong. Tapi apakah kalian akan selamanya di Republik Indonesia? Enggak. Ya, harusnya iya dong. Untuk Indonesia harusnya harus sampai
ada yang tujuh. Misalkan, emang ada yang rencana mau pindah negara? Mau kemana? Hah? Mau ke Korea? Ya. Tapi main bola. Mau sampai ke Brazil main bola? Jauh banget. Mau ke Argentina? Argentina aja di belakang. Brazil. Kok di Brazil enak? Kok di Brazil enak? Enggak. Pak, kalau menurut Bapak yang enak itu kayak di Dubai. Ada di Dubai. Qatar Pak. Qatar Pak. Qatar Piala Dunia. Ini baru udah habis kali Piala Dunia ya. Jadi kalau menurut Bapak paling enak mana di negara sendiri? Iya benar. Karena wakandanya suatu negara, ya, tetap negara kita tetap yang paling baik, ya. Artinya bagaimanapun kondisinya, kita tetap yang paling ada nilai-nilai yang ciri khas enak banget. Kalau boleh dibilang, kita mungkin nggak punya titik, tapi kita pas di titik yang lain. Mungkin yang boleh dibilang, mungkin ya tinggal di Indonesia. Kayak misalnya kalau kita tinggal di Amerika, kayaknya enak ya, Amerika punya dolar paling kuat di dunia. Tapi apa iya di Amerika itu, saya pernah nonton video YouTube ini. Tahu nggak kenapa di Amerika banyak film superhero? Karena kesehatan di Amerika begitu banyak masalahnya. Jadi kalau kita mau Amerika, ya apa aman? Juga narkobanya tinggi, gangsternya tinggi, kan makanannya pajak. Iya, ada yang pajak makanannya itu berasa banget. Kalau saya sering melihat apa ya, vlogger yang luar negeri yang dia menceritakan kehidupan dia di Amerika lah, di Belanda, dimanapun. Tapi ya, ternyata itu ya. Di Amerika itu makanan tuh udah 10.000 harganya berapa jadi makin mahal. Jadi boleh dibilang katanya kalau dapat bisa sempat di Amerika itu makin kecil. Padahal ya tergantung mereka juga ya. Artinya setiap kebijakan negara punya kebijakan masing-masing. Kita tetap warga negara Indonesia ya harus bangga sama Indonesia. Kita mungkin bisa aja tinggal di negara orang, tapi tetap aja budaya dan kultur yang kamu miliki. Misalnya kamu di usia 25 mau pindah ke Jepang, mau belajar di Jepang, terus kamu beasiswa di Jepang misalnya ya. Kamu mau belajar tentang etika kepada orang Jepang, kamu akan kadang-kadang membandingkan 25 tahun kamu hidup di Indonesia dengan kulturnya orang Jepang. Kalau cocok, kamu suka mungkin. Tapi kalau nggak cocok, kamu jadi berubah negara itu punya kelebihan dan kekurangannya. Kita udah sebagai negara ya kan sudah lebih dari 6 bulan ya. Dan untuk kita sebagai KTP ya. Maka punya KTP ingat nanti dipakainya KTP yang rentan. Terakhir kali Bapak punya KTP itu nyaris bobol di Oppo Bapak, jadi hati-hati kalau memakai aplikasi kayak Oppo, GoPay, hati-hati dicek terus. Kalau ada tiba-tiba error silakan hubungi pihak customer service-nya, semoga diamankan. Karena itu juga zaman sekarang ya orang udah mulai ngerasa nggak sih lebih baik punya uang di GoPay dan Oppo daripada uang cash. Kalau uang cash itu cepat habis, nggak tahu gimana caranya, pokoknya habis. Tapi kalau kita punya duit di Oppo, Dana, Link aja atau apapun itu amanan. Gitu. Saya akhirnya punya banyak banget. Itu harus belajar. Kita penduduk Indonesia yang dulunya pakai cash, akhirnya pakai pindah bank. Dari bank pindah pada sekarang untuk uang digital ya. Jadi hati-hati, dijaga, perbankan penting, belajar tentang kalau kita kerja ekonomi, belajar mengatur uang itu penting. Ya, kalau kita belajar teknologi ya berhubungan dengan orang ya hati-hati, jaga adabnya ya, karena gini, saya pendapat ilmu gini, kalau kamu mengasih sesuatu ke orang lain itu kasihlah yang menurut kamu pantas buat diri sendiri. Jangan kasih yang kamu aja nggak suka ke orang lain ya. Kamu nggak suka nih, aku nggak suka seperti ini, tapi kamu kasih orang lain tidak. Kasihlah yang baik, yang bagus menurut kamu ya, diri sendiri ya. Maksudnya kasihlah yang bagus
yang membuat kamu bagus ke orang lain. Jadi jangan sampai lebih rendah ya. Nah kita nggak apa coba ngapain aja lah yang kayak gitu. Sebenarnya kalau dari adab kita dari adab kita suka misalnya pizza yang ini pizzanya bagus atau makanan yang bagus, itu yang kita berikan. Kita aja suka, dengan orang lain suka. Jangan kasih yang kita nggak suka untuk orang lain. Misalnya kalau ada korban bencana alam, ya tolong berikan baju-baju yang bagus, Layak. ya, yang masih layak pakai. Jangan yang baju-baju udah kecil, yang udah kumel, yang udah bolong, gitu kan. Nah, ya, kita belajar adab, apa? Kasihlah pakaian-pakaian yang layak kepada orang yang membutuhkan. Kalau kamu memang ingin memberikan, kenapa? Setidaknya jangan merendahkan orang lain. Oke, paham ya? Kita lanjut. Ini undang-undangnya nomor 24 tahun 2013. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan tahun 2006. Ini adalah warga Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Dan Indonesia besar keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika. Berbagi penduduk terjadi menurut dari antara penduduk dan dinamika penduduk. Dinamika apa? Perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus menerus. Aku pengen ngasih sesuatu ke kalian. Nanti gini, sebelum kita belajar yang lebih jauh lagi membahas ini, Bapak ingin kalian lebih Bapak pengen mengukur kemampuan kalian tentang dinamika kependudukan itu sejauh mana. Kan kita baru tahu definisinya ya. Dinamika itu apa sih? Perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus menerus. Nanti Bapak akan kasih link kepada kalian ingin menguji pengetahuan awal kalian tentang dinamika pendudukan. Silahkan kalian jawab. Itu ada 5 soal, 3 PG, 1 essay dan 1 uraian. Silahkan dijawab. Bapak berikan waktu sekitar 15 menit. Nanti kalian jawab juga bisa kalian sesuai dengan pengetahuan kalian. Nanti Bapak akan cek kira-kira kalian sudah tahu sejauh mana ya. Ini baru pengetahuan. Definisi dulu, penduduk yang terjadi dari tahun ke tahun. Nah, ini saya juga tadi saya saking pentingnya. Saya kirim ke PJ-nya ya. Silakan coba dibuka ini Google Form-nya tentang dinamika kependudukan. Silakan dijawab. Sudah banyak kok. Kalian jawab bisa kalian. Nah, oke. Linknya sudah dibuka ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kerjakan secara mandiri ya, karena siswa 66 mengerjakan tugas secara mandiri, bisa tanggung jawab sama tugas yang diberikan dan
jawablah sesuai dengan kemampuan kamu. Karena ini ingin mengukur kemampuan kamu. Jadi bukan tentang benar dan salah. Saya coba mau tahu bagaimana pengetahuan kamu awalnya. Ada di kiri. Sesuai dengan kalian ya, tugas IPS 3. Oke, lanjutkan. Ya, tugas IPS 3. Oke, yuk 5 menit lagi. Silakan dikerjakan jawab. Kalau ada susah, silakan ditanyakan ke Pak ya. Belum kita kurang.
1 menit lagi. Oke, udah ya. Digiring. Bagi yang belum, segera ditunggu ya. Ya, Bapak cek barusan, alhamdulillah jawabannya cukup bagus ya. Artinya sudah ada yang cukup paham, ada yang belum. Artinya tim Bapak kesimpulan dari hasil itu Bapak dapatkan dari kemampuan awal itu bahwa kita harus sebuah diskusi kelompok nanti mungkin kita diskusi kelompok tentang permasalahan pendidikan. Jadi nanti mungkin setelah Bapak menjelaskan materi ini, kita nanti mungkin akan membentuk sebuah kelompok. Nanti gunanya Bapak untuk semakin memperdalam pemahaman kita tentang dinamika pendidikan. Jadi nanti silahkan kita berdiskusi sebaiknya bagaimana nih memberikan solusi dalam sebuah permasalahan. Ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi seperti sebelumnya, tentang pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang dinamika kependudukan, akademik dan kualitas dan juga migrasi penduduk. Nah, Bapak berharap kita kalau sudah belajar ini sudah tahu kita menerapkan. Contohnya paling apa? Sekarang kamu bisa bertanggung jawab sama kehidupan kamu. Kamu bisa bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga kamu. Kamu menjadi penduduk yang tidak memberikan kerugian kepada penduduk yang lain. Kamu bisa misalnya menjadi mandiri, ya. Kamu bisa mengerjakan tugas satunya bapak. Saya nggak boleh beban, saya nggak boleh penduduk yang menyusahkan orang lain. Jadi saya bekerja, saya bersekolah, maka dampaknya nanti akan untuk masyarakat luas. Dan Bapak berharap tolong yuk semuanya mulai hari ini kamu kan tahu ya bakal nanti naik kelas 12 dan itu nanti kamu bakal naik menjadi kuliah ya. Di sini ada yang mau kuliah? Mau ya? Oke. Kalau kamu nanti mau kuliah, berarti kamu harus jadi pribadi yang nggak boleh manja ya. Mandiri itu penting di kuliah, nanti kamu harus memiliki karakter yang mandiri. Mungkin dosen akan hanya mengingatkan kamu 1 kali 2 kali ya, dan seterusnya untuk masalah tugas kamu harus memiliki kemampuan
diri sendiri, mengingatkan diri sendiri kalau memang ada tugas yang belum dikerjain. Jangan sampai kalau misalnya di SMA kamu males, ke bawah sampai nanti kuliah. Jangan kayak gitu. Bapak nggak mau kayak gitu. Mau kalau ada malasnya di kelas 11 aja, di kelas 10 aja, kelas 12 udah nggak malas, kelas nanti kelas waktu kuliah udah malas. Kenapa? Pintarnya kamu di sekolah ini, nanti kamu akan masuk ke dalam satu ruang lingkup yang pintar semua. Paham ya? Juara satunya kamu di sekolah ini, kamu nanti akan ketemu juara satu. Jadi mungkin ada kata di ruang kuliah, isinya juara satu semua. Ini 5 besar semua. Paham ya? Sampai sini ya. Kalau kamu mau masuk jalur undangan, paham? Jalur undangan. Berarti kan yang diundang bukan orang-orang yang jadi boleh dibilang jalur undangan isinya setengah kelas pintar semua. Jadi semua orang pintar saja, nggak ada yang bodoh. Maka saya butuhkan adalah kalian harus rajin, karena satu kelas pasti rajin. Karena benar-benar persaingan nanti kalau kamu udah merasa menang di sini mungkin ya, kelas 11 udah menang, kelas 12 udah menang, udah paling oke. Nanti di waktu kuliah kalian yang mau bersaing lagi. Di dua ya, pertama kan. Jadi bapak harap semoga nanti kalau aku di SMA bisa membangun kerjasama yang baik, membangun tim yang baik. Kalau tim yang baik, memberikan kerjaannya lebih mudah. Karena dari kerjaan ada bukan dari usaha kita tapi dari usulan teman. Dan bapak kerjaan ini kalau pasti bagaimana teman memberikan tahu ada lowongan di sini mau nggak? Lihat dulu mau nggak kamu lihat bisa? Jadi boleh dibilang, jadi saya itu mencari pekerjaan terkadang bukan karena usaha saya sendiri saja, ya, tapi juga karena ajakan dari teman. Oleh karena itu nanti kalau di kelas 11 ini 12 juga bangun di sebuah kerajin, nanti di waktu kuliah kalian masih tidak membangun kerjasama, membangun link, nah itu yang penting. Ya, nanti akan dalam beberapa tahun lagi ya, 7 tahun lagi kalian akan menjadi penduduk Indonesia yang benar mandiri. Mungkin udah akan ada yang nikah, ya. Ada yang mau nikah muda nggak sih? Nggak, oke. Ada, boleh. Ingat ya, ini berkaitan banget bersama pelajaran kita. Nikah muda, banyak banget yang mau nikah muda. Mau apa aja ya? Ini tahun 2023. Kata siapa nikah muda nggak ada di Indonesia? Banyak, ya. Nikah muda banyak. Ada nggak Pak yang lulus kuliah, lulus SMA terus mau nikah? Banyak. Ada. Nah, Bapak satu, ya. Usahakan jangan ada MBA. Ya, usahakan jangan pernah ada, jangan sampai, ya. Ini jangan sampai ada MBA. Merek itu jangan sampai, dan jaga diri kalian. Kalian masih tinggi. Maaf ya. Yang punya pacar SMA belum tentu nikah, ya, bahkan nanti pas 3 waktu kuliah putus semua, ya. Yang punya pacar S1 jangan ngarep juga, ada pacaran 4 tahun S1 terus putus, ya. Ada gitu. Kalau misalnya bapak ketemu sama istri di mana, di S2, ya, nanti terkadang ada beberapa orang S2 itu dikasih kuliah cari jodoh. Tapi kalian tenang, S2 sekarang isinya muda-muda semua, ya. Artinya kebanyakan kalau kalian lulusnya normal nih, insya Allah sudah 22 tahun, kalian tuh nanti sudah lulus, sudah enak lah pokoknya, udah satu harusnya ya. Kalau tepat 4 tahun 22 tahun, 24 tahun kalian bisa kerja S2. Nah, silakan kalau mau nikah, ya. Jadi karena orang Indonesia sekarang nikahnya 25, 26, 27, ya, di bawah 22 biasanya nikah udah. Kalau 22 boleh gimana Pak? Ya normal sih, itu karena biasanya rata-rata perempuan satu ya udah mau nikah, mau dua silakan. Yang penting kalau bisa jangan di bawah usia 19 tahun, ya. Kalau di bawah 19 tahun itu boleh ya. Sekarang kalau pernikahan masih tinggi, perempuan usia 19 tolong banget jaga diri kalian, ya. Karena gini, cinta itu nanti ada waktunya. Siap. Karena yang berdikulasi itu tidak hanya di
diri, hati diri. Hari ini mungkin berlaku lagi berlaku ya. Jadi kenapa kok ngomongin masalah gini, karena terkait dengan natalitas, kelahiran ya. Jangan sampai gini. Pernah nonton film Dua Garis Biru? Pernah. Filmnya mungkin agak kontroversial, tapi satu pelajaran yang kita ambil. Kamu harus terima kenyataan kondisi kalau sampai kamu hamil di usia SMA itu begitu. Ya. Pelajari kalau ada film, memang tidak selama film itu bagus, tapi kita pintar-pintar menjadi pribadi yang ngambil hikmahnya apa sih. Jangan jadi pelakunya, ya. Dan kalau apalagi yang sekarang ini yang lagi trending banget yang akhir tahun, ya itu mertua. Tidak perlu saya bilang ya. Ya ini apa? Kita belajar ya. Yang pengkhianatan itu terjadi tidak hanya dari diri sendiri ya, nggak dari orang luar ya. Hati-hati dan juga hati-hati, belum tentu pacarmu menikah denganmu, karena dia bisa aja menikah dengan sahabat normal itu. Oke, tahu ini paham ya, ingat. Nah, kelahiran dari film itu saya belajar apa? Bahwa kelahiran itu bisa membuat menyenangkan, ada bikin musibah. Kamu mungkin pernah lihat di IG, di Instagram, ada orang 5 tahun, 7 tahun nunggu mau punya anak, belum punya anak. Karena istrinya ngasih surprise ke suaminya bahwa dia hamil dan begitu senang. Artinya apa? Kelahiran itu bisa menjadi sangat menyenangkan dan menjadi sangat mengecewakan kalau momennya nggak tepat. Jadi tepat-tepatlah memilih momen. Lalu Bapak bilang, kelahiran, insya Allah semua siswa ya, semua siswi akan mengandung. Tapi mengandunglah pada tepatnya, pada waktunya yang tepat. Jangan di luar dan kecepatan, jangan lama. Tapi semua itu kan tergantung Allah ya, dan Tuhan yang ngasih. Tadi Bapak hanya bilang, tolong jaga diri kalian baik-baik. Kalau yang bisa melindungi kamu siapa? Ya dirimu. Saya hanya bisa mengingatkan. Tapi saya berharap kita semua di sini nanti insya Allah memberi keturunan yang baik, beda, memberi keturunan yang kita banggakan, sehingga kalau bisa yang baiknya aja yang nurun dari kita, yang nggak baiknya jangan sampai nurun. Ya, oke, kita lanjut. Nih, dinamika pendidikan isinya apa? Natalitas, mortalitas, migrasi. Ada yang di sini masih tinggal sama Uyut, nenek, Uyut, ibunya nenek. Ada nggak? Nggak ada. Mangkong. Saya masih ada. Jadi saya udah punya anak. Anak saya itu udah punya Uyut. Ada. Dan benar nggak sih? Benar ya. Saya punya mertua. Ya, ibu mertua saya masih ada ibunya. Jadi kan neneknya saya panggil nenek ya. Tadi Uyutnya anak saya. Ya, gitu. Ya. Kalau kalian mungkin di saudara kalian paling muda kali. Biasanya orang-orang yang nikah muda, Pak, boleh nggak sih nikah muda? Itu belum ya? Kalau dibilang nggak boleh, tapi ada yang kita 19 tahun nikah. Ada. Apakah nanti tidak bahagia Pak kalau nikah muda? Saya khawatir dengan mindsetnya. Karena jujur, cinta itu bisa padam ketika, bisa hambar ketika kalau kamu nggak pintar-pintar menjaganya. Dan nanti kalau udah berumah tangga, kaitannya sama bibit, kaitannya sama anak, itu nanti lebih kompleks lagi. Jadi saran Bapak, sekarang nih waktunya belajarlah dulu, main-mainlah dulu, senang-senang aja dulu, ya. Jangan mikirin yang berlebihan. Insya Allah ada waktunya. Oke, nah kita lanjut. Natalitas, ini ya, kelahiran. Ya. Siapapun yang punya baby, ya. Ingat, sejatinya seorang perempuan ingin memiliki anak. Tidak ada perempuan, seharusnya tidak ada perempuan tidak ingin memiliki anak. Kalau ada, maaf ya, pernah ada digaungkan free child. Saya nggak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa? Itu melangkahi marwah seorang perempuan. Ingat, kita ingin bertahan hidup. Ya. Tidak ada orang yang nggak mau bertahan hidup. Semua orang ingin bertahan hidup. Dan setiap orang ingin memiliki
keturunan, menjaga garis keturunan gitu. Jadi kalau nanti kalian memiliki anak, maka rawatlah anak kalian dengan baik. Ingat, kalau dalam agama Islam pertanggungjawaban kalian dengan anak kalian itu sangat menentukan kalian nantinya. Jadi boleh dibilang, kalau bapak ini anggap anak bapak adalah di surga. Kenapa di surga? Kalau dia dirawat dengan baik, dia akan insya Allah mendoakan orang tuanya. Tapi kalau dia tidak saya rawat dengan baik, dia akan dimaafkan. Oke. Rusaknya moral anak-anak dipengaruhi oleh orang tuanya. Kalau misalnya kamu andai kata dengan kelakuan kasar dan kerja orang tua kamu, maka kamu harus berubah. Jangan saling berterima kelakuan kasar dari orang tua kamu ke anak-anak. Harus stop. Sekasar-kasarnya orang tuamu, semungkin mulut kamu kejam, ya harus stop di kamu. Apapun alasan. Sama kamu, ingat anak itu bukan dia yang minta sebenarnya, tapi kita yang memutuskan. Oleh karena itu, karena kita yang meminta sama Allah agar dianugerahi anak, maka nanti anak kita harus kita rawat dengan baik. Dan jangan jadikan anak kita sampai tinggi, jangan. Ya, kita kalau sekarang apapun alasannya, kita kalau kita memperlakukan anak dengan baik ya, dengan baik dan benar, tidak dimanja juga. Insya Allah anak akan membawa dampak baik. Tapi kalau kamu misalnya benar tidak baik nih, apapun alasannya, kamu akan terima. Sikap kita ke orang tua kita saat ini nanti adalah cerminan sikap anak kita ke kita. Paham ya? Jadi kamu berbakti sama orang tua kamu saat ini, itu nanti anakmu akan berbakti sama kamu. Tapi kalau kamu durhaka sama bapak saat ini, sama kamu juga sama. Karena banyak banget bapak belajar sikap anak kita ternyata itu representasi cerminan dari sikap kita ke orang tua. Jadi kalau kamu mau sukses, orang tua sama kan, bakal sama orang tua. Mau berangkat cium tangan, minta izin, ya. Kenapa? Berkahmu hidupmu. Biar aja, kamu kelak akan menjaga, kamu kelak akan menjaga. Tapi semua itu insya Allah akan menjadi bukti kalau ada bakti jaga baktimu dari orang tua, maka itu akan menjadi cerminan anakmu berbakti kepada dirimu nanti. Oke, lanjut. Ini ada rumus ya. CBR, bukan motor ya? Ya, bukan motor ya. B ini apa? Birth, kelahiran. Ya, dikali 1000 dibagi P. P itu apa? Jumlah penduduk. Ya, coba buka halaman 268 ya, benar nggak? Ya. 268 coba dibuka bukunya halaman 268. Ada ya? CBR. Nah, di bawahnya ada hitung-hitungannya ya. Coba kalian amati hitung-hitungannya. Ya. Ini ada nakaritas, ini ada GMR sama MDR. Ya, kita kalian pelajari ya. Ini mortalitas, kematian. Ini Bapak ya, Bapak tampil sini yang ini ya, yang lebih ringkasnya, yang lebih ringkas dari itu halaman 268 sampai 279. Ya, juga upload banyak rumusnya. Kalau yang bisa nanti pelajari ya secara mandiri. Ini mortalitas CDR, jadi CBR, B-nya birth. Ini siapa deh? Death, kematian. Ya, jumlah kematian kali 1000 per jumlah penduduk. Ya, ini angka kematian kasar. Ya, lanjut. Ini ASDR. Ya, angka kematian pada kelompok umur tertentu. Ya, makanya ada di buku yang ada ini. Ya. Lanjut. Nah, ini migrasi ya, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah kamu ke sini sekolah, dan juga nanti kamu akan balik lagi ya, dari sekolah ke rumah. Nggak ada yang mau rencana nginep kan? Saya mau ngapain nih nginep? Ya, oke. Dan migrasi adalah perpindahan ke tempat yang lainnya. Hal ini menyebabkan satu lokasi bisa sangat penuh dan di lokasi lain sangat ya. Jadi kalau kamu ngerasa Jakarta terlalu penuh, silahkan keluar Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi masih ada. Ya. Sekarang nih rumah-rumah yang di sini nih
ada yang dari luar Jakarta nggak? Dari Depok. Saya Pak dari Pinang. Dari LA, Lenteng Agung. Margonda ada Margonda. LA. Dari mana? Vegas Pak, Vegas Pinang. Limo. Dari LA. Lenteng Agung nggak? Lenteng Agung. LA. Vegas. Ada Lenteng Agung. Texas. Bener. Ya. Halo, tahu Pak Robi kan? Kenal ya? Pak Robi dari mana? L. Saya punya rumah di Citerap. Citerap kan? Sentul. Ya. Jauh nggak tuh? Main ya, 1 jam naik motor. Ya, itu rasanya naik motor. Saya agak senang. Artinya apa? Kamu yang rumahnya dekat dengan sekolah bersyukurlah. Jujur aja ya. Kalau rumah jauh tuh nggak enak. Betul. Dan kita harus jalan. Coba bayangin nanti deh kamu pas kerja, nanti kamu akan merasakannya lagi waktu kerja ya. Waktu kerja rumah jauh itu rasanya benar-benar. Makanya beberapa orang kadang ngekos dengan tempat kerjanya. Tujuannya apa? Biar mereka nggak capek. Tapi jeleknya ya mengeluarkan banyak biaya tambahan. Oleh karena itu bagi Bapak yuk investasi paling aman apa? Investasi Waktu. ilmu. Ya. Kalau kekayaan itu kan nggak semua orang dapat ya. Artinya kalau kamu dapat privilege orang tua mungkin berlebih, mungkin kalau dapat apa warisannya. Tapi kalau misalnya kamu memiliki orang tua yang belum berlebih, maka di kamu yang harus berubah. Ya, jadi orang tua saya mungkin belum sukses, ya. Saya sukses. Andai kata kamu belum, ya kamu harus pastikan anakmu sukses. Artinya putus rantai kemiskinan, putus rantai kemalasan. Ingat, mungkin saya nggak menjanjikan semua orang sukses. Ada waktunya masing-masing, tapi setidaknya jangan jadi pemalas. Kalau kamu udah nggak jadi pemalas, minimal banget kamu bisa sukses cepat terlomba. Nah, kalau saya orang-orang sukses itu rajin semua. Nah, ada nih di Imam ya. Definisi orang sukses, sebab kalau kamu lihat orang kaya itu enggak semua orang kaya itu berleha-leha, enggak. Orang kaya itu kalau ada waktunya mereka juga melakukan belajar secara mandiri. Oke, paham ya? Tapi udah mulai paham ya? Migrasi ini migrasi masuk MI dan imigrasi satu bangun sekali 1000 ini migrasi neto ya. Neto masuk kurang jumlah migrasi jumlah dikali 1000 dibagi persentasenya. Nah, oke. Seperti janji Bapak tadi, kita akan diskusi sedikit. Kita untuk kelompok Dikit lagi. 30 menit. Ini ada dua link. Saya coba kirim ke kalian ya. Saya kirim ke Pak Tio ya. Sekarang silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ada berapa nih? 36. Dibagi berapa? 6 ya. Satu kelompok 6 orang. Silakan ini biar gampang sama teman di belakangnya. Silakan berkumpul dengan satu kelompoknya. Kalian pilih salah satu permasalahan yang di sini
Nanti kalian berikan solusinya. Kira-kira apa solusinya? Jadi permasalahannya. Oke, saya kirim permasalahan, saya kirim ke Pak Deo ya. Ini kan kayak Jadi penugasan hari ini adalah bikin kelompok. Sudah? Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Masih bisa dikirim? Oke, kelompoknya Pak Teo mau permasalahannya kedua. masalah dua. Sorry. Sorry ya Pak. Satu, dua, ada dua masalah. Pendapat kalian aja. Masalah itu belum ada nih. Oh, sudah Pak. Satu ya. Oke. Kamu nanya. Berapa menit ya? Cukup ya? Nah. Oke, baik. Bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, waktu 5 menit. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 6 ya. Oke, kalau sudah silakan maju ke depan, kemukakan jawabannya, jawaban hasil diskusi kelompok kamu. Ya, nilainya ya.
Satu kertas aja. aja atau di buku aja di Harusnya cukup lah 3, 4. Udah? Udah ya? 3 solusi boleh. Oke, yuk. Kelompok 1 silakan maju. Bukan solusinya. Tio 1 belakang, kelompok ID kelompok 2 ya, Rifki kelompok 3.
Esa 5. Bukan masalah itu hanya masalahnya harga setempatnya banyak yang pindah keluar kota. Awas Bik. Kelompok 1 sudah siap nih. Jalan lagi, jalan aja lah. Semua kelompok maju. Sebutin nama sama fungsinya apa. Coba tolong dengarkan ya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak sih? Selamat pagi semuanya. Kami akan menjawab pertanyaan pada perkenalkan saya dari Badan. Saya Fadil Kalabi, absen 15. Saya Hingga Firmansyah, absen 17. Saya Fauzan Manasara. Berikut akan saya sampaikan mengenai solusi mengatasi rendahnya pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah menurut pendapat kami sebagai nomor 1. Solusi mengatasi rendahnya pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah adalah dengan meningkatkan tingkat pendapatan daerah atau UMR agar masyarakat asli Jawa tidak beraktivitas di daerah ibu kota. Selanjutnya, melengkapi fasilitas di Jawa Tengah seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta perindustrian dan lapangan pekerjaan. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Applause-nya. Lanjut. Ya, maju semua. Ya, semuanya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini dari kelompok saya akan memberikan solusi bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan yang ada di Jawa Tengah. Nama saya Edin Guilan Akuine Mamora, absen 5. Nah, saya mantan privasi, absen 14. Nama saya Kevin Bisa Putra, absen 19. Saya Yusuf Negara, absen 1. Nama saya Maria Cimaterino, absen 19. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama mengurangi penggunaan kondom, dan yang kedua meningkatkan pertumbuhan penduduk dengan mengikuti KB atau keluarga berencana. Yang ketiga mengurangi konten pornografi, dan yang keempat mengurangi adanya kupu-kupu malam dan memberikannya pekerjaan yang layak dan halal. Kali. Ya, baik. Kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3. Keren dong, Pak. Kelompoknya malu. Apa yang ngomong? Say hi. Udah dipencet. Perkenalkan diri kalian. Ya, perkenalkan Ismi William Manadianto. Saya Muhammad Irahajun. Saya Rasul Gajali.
Saya Rem Kino Kalilo Mena. Ya, di sini kelompok saya akan menjelaskan solusi untuk masalah 2. Di sini kita memiliki 3 solusi yang dari berbagai halnya ya. Masih banyak lagi, cuma kita tuliskan yang pentingnya aja. Yang pertama, pemerintah harus melakukan pembatasan migrasi khususnya bagi warga Jateng untuk keluar daerah. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja di daerah Jateng. Yang ketiga, mensuburkan tingkat pendidikan dan perekonomian di daerah Jateng. Selebihnya kurang maaf. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4. Kelompok Silakan empat. maju. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan membahas tentang masalah laju pertumbuhan yang cukup tinggi karena kurangnya perhatian masyarakat yang menyebabkan penduduk memiliki tekanan pada tadi dan juga. Nama saya masih dilakukan Anika, nomor aktif. Nama saya Gendra Renawasya Lagan, nomor absen 14. Nama saya Aurelia Fiandra, nomor absen 4. Nama saya Raisa Isri, absen 2. Nama saya Selamat Karita, absen 6. Solusinya yaitu membuat kampanye suara bencana. Terus solusinya ada juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan menciptakan lapangan pekerjaan ini diharapkan orang-orang yang bekerja ini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selanjutnya ada melakukan pemerataan pembangunan. Lalu membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Dan yang terakhir yaitu menyebarluaskan pendidikan yang diharapkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan pola hidup yang lebih baik. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sama. Kelompok Santesa dia. Selesa Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Krian dan saya mewakili untuk kelompok 5 untuk menjawab masalah 2. Intinya adalah 1. Membuat organisasi yang masyarakat investasi itu terorganisasi. Yang kedua, meningkatkan pendapat penduduk setempat. 3. Memberikan dorongan dari pemerintah untuk masyarakat berupa perlindungan untuk setiap bayi yang lahir. Yang keempat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kelahiran. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok terakhir, kelompok 6. Kita udah mau selesai ya. Please jangan diserakin guys. Selesai. Please jangan diserakin. Harus kita dukung. Please kita support, jangan disorakin. Jangan diserakin please. Salah diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dengarkan yuk. Solusi dari permasalahan rendahnya pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah yaitu dengan merangkul kalangan akademisi dan tokoh masyarakat dengan lembaga koalisi Indonesia untuk kependudukan serta forum antar umat beragama menuju kependudukan. Lembaga koalisi ini merupakan program kerja pemerintah di bidang kependudukan yang berperan sebagai pusat kajian dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Lagi istirahat. Oke,
Jadi hari ini kita udah belajar tentang banyak hal, natalitas, migrasi, ya. Dan itu adalah rangkumannya bahwa kita semua adalah penduduk Indonesia tinggal selama 6 bulan, sudah. Dan dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk, ya. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Jadi satu sisi ada yang nambah dan satu sisi ada yang kurang. Nah, nanti biar lebih paham, Bapak akan memberikan tugas. Bapak pernah ngomong waktu itu kita punya tugas sesuai dengan minat kita. Ada yang bikin mind mapping, ada yang poster, ada yang bikin vlog juga silakan. Nah, nanti Bapak berikan tugasnya kepada Pak Theo. Nanti silakan kalian kerjakan tugasnya itu. Diferensiasi beda-beda. Orang beda-beda tugasnya. Kalau ada mau menggambar boleh, mau bikin mind mapping silahkan, kalau mau bikin poster silahkan, sesuai dengan kemarin yang sudah kita data ya. Ada yang artinya nggak semua orang sama gitu ya. Dan nanti dikumpulkan di pelajaran berikutnya ya untuk tugas-tugas ini. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan kita hari ini paham ya? Kita next berikutnya kita akan bahas lagi tentang dinamika pendidikan. Dan hari ini kita akan akhiri, dan sebelumnya ada yang mau mulai, Pak Tio? Bagaimana pengalaman hari ini? Saya pengalaman belajar hari ini menyenangkan sih, Pak. Kita nggak cuma belajar soal dinamika kependudukan, kita juga belajar dari hal yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Terus Pak Lu juga kasih semacam motivasi ataupun hal-hal terkait dinamika kependudukan terkait kehidupan. Terus saya juga jadi paham kalau dinamika kependudukan itu ada faktor alami dan faktor non alaminya. Faktor alami itu faktor kelahiran dan kematian, sama faktor non alaminya itu faktor migrasi. Thank you ya, Pak Theo ya. Jadi kita sudah hari ini sudah belajar tentang itu saja untuk hari ini, dan tentunya, dan kalau kalian ingin menambah informasi bacaan lainnya, kalian bisa scan barcode ini ya. Silakan di scan, ini informasi lainnya. Kalian mau belajar lagi lewat buku silahkan, lewat materi Canva ini monggo, atau mau lewat scan dari YouTube ini juga silakan ya. Kalian bisa scan YouTube-nya, dan ini Bapak juga akan memberikan barcode. Ini ada literasi sama numerasi. Kalau kalian butuh tambahan bacaan ya, ini kalian bisa membaca tentang barcode ini, literasi ini, dan juga kalian bisa men-scan barcode ini untuk numerasinya. Oke, jadi itu adalah tambahan bacaan bagi kalian. Kalau mau menambah informasi tambahan, di dalamnya ada, silakan. Nanti Bapak share juga barcode-nya kepada PJ kita, Pak Theo. Itu saja untuk hari ini. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf kalau Bapak ada salah, dan kalau misalnya ada masukan ya silakan kalian berikan kepada Bapak, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.